Indonesia, negara yang dijuluki sebagai negara tersantuy ini ternyata memiliki sejarah yang sangat membanggakan loh. Bahkan sampai disegani dan dihormati oleh negara-negara tetangga. Mau tahu apa saja pencapaian negara kita pada zaman dulu? Mari kita simak video selengkapnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah Nusantara yang pernah menguasai beberapa negara-negara di Asia. Termasuk negara yang kaya raya loh. Mari langsung saja ke topik pembahasan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau utama dan sekitar 18.110 pulau kecil. Sekitar 6.000 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Dengan luas negara 1.905 juta kilometer persegi. Indonesia ada di urutan ke-15 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Siapa sangka ternyata ada beberapa negara pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum akhirnya menjadi negara sendiri. Berikut adalah negara yang pernah menjadi bagian Indonesia. 1. Timor Leste. Kalian pastinya sudah tahu dong tentang sejarah negara yang satu ini. Iya, negara ini dahulunya bernama Timor Timur. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai tanggal 28 November 1975. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun berikutnya. Sempat menjadi bagian dari Indonesia, rakyat Timor Timur kemudian menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum dan dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sehingga Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia kemudian mengubah nama menjadi Timor Leste setelah menjadi negara merdeka. 2. Filipina. Filipina, dengan nama resmi Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial. Siapa sangka, negara yang terkenal dengan destinasi wisatanya itu dahulunya pernah dikuasai oleh Indonesia. Masa iya sih? Berikut catatan sejarahnya. Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Majapahit. Sejumlah ahli sejarah meyakini bahwa penaklukan Filipina terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk. Saat itu sang raja dan patihnya Gajah Mada ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya, hingga Filipina. Wow, keren sekali bukan? 3. Singapura. Siapa nih yang tidak kenal dengan satu negara ini? Ya, siapa sangka negara yang dijuluki sebagai negeri singa ini juga dahulunya pernah dikuasai oleh Indonesia loh. Berikut penjelasannya. Singapura di masa lampau kerap disebut Temasek, Tumasik, atau kota laut. Seatown. Dikutip dari jurnal Lektur Keagamaan dalam artikel berjudul Tumasik. Sejarah awal Islam di Singapura pada tahun 1200 sampai 1511 Masehi. Posisi Singapura dianggap strategis sebagai pusat perdagangan. Beberapa kerajaan yang sempat menguasainya adalah Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 Masehi. Majapahit sampai abad ke-14 Masehi. Ayutthaya Thailand pada abad ke-15 Masehi dan Kesultanan Malaka hingga pendudukan Portugis 1511 Masehi. Wow, Indonesia pada masa kerajaan sangat membanggakan ya. Bagaimana dengan Indonesia sekarang? Bolehlah kasih komentarnya dikit tentang Indonesia sekarang menurut pendapat kalian. 4. Malaysia. Waduh, negaranya Upin Ipin ini juga pernah dikuasai Indonesia. Jadi penasaran nih bagaimana kisahnya. Coba kita lihat sejarahnya. Sejumlah ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Malaysia sempat dikuasai Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Penaklukan wilayah Malaysia terjadi pada masa kekuasaan Raja Balaputra Dewa, dengan daerah kekuasaan yang luas. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia. Tak heran jika Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu. Pada masa itu kira-kira Tok Dalang lagi ngapain ya? Jom kita lanjut. 5. Kamboja.
Dari 195 negara di dunia, Kamboja adalah satu-satunya negara yang memiliki bangunan pada benderanya. Wah, bangunan apa tuh? Bangunan yang ada pada bendera Kamboja menggambarkan Angkor Wat yang terkenal di dunia dan melambangkan keadilan, integritas, dan warisan. Tidak mengherankan, karena Angkor Wat dibangun pada masa Kekaisaran Khmer dan telah ada sejak abad ke-12. Wah, sangat keren sekali ya. Lantas bagaimana sejarah yang menceritakan bahwa Kamboja dahulunya pernah dikuasai oleh Indonesia? Mari kita simak bersama. Dikutip dari CNN Indonesia, Sriwijaya kembali berperan di masa penaklukan Kamboja. Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja diperoleh dari seorang pendeta bernama I Tezing yang sempat singgah di kerajaan tersebut. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis memudahkan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya, seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala dan kapulaga. Lagi-lagi Sriwijaya berperan dalam segala hal yang menyangkut kekuasaan dan kejayaan Nusantara. Sangat membanggakan ya sobat. Lanjut yang terakhir. 6. Brunei Darussalam. Waduh, bukannya negara ini sangat kaya raya ya? Bagaimana ya sejarahnya? Kok bisa negara sekelas Brunei Darussalam ini dahulunya pernah dikuasai oleh Indonesia? Mari kita simak bersama. Brunei Darussalam dijuluki negeri petrodolar karena Brunei Darussalam merupakan negeri yang kaya raya di ASEAN dan penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Hasil kekayaan alam ini menjadikan Brunei Darussalam memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan taraf hidup yang makmur. Dikutip dari laman indonesia.go.id, wilayah Brunei Darussalam sempat dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Beberapa pemukiman di Teluk Brunei disebut sebagai Vijaya Negara. Brunei juga tercantum dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis Kerajaan Majapahit pada 1365 Masehi. Wilayah yang disebut Buruneng tersebut dikuasai Majapahit setelah Patih Gajah Mada berambisi melaksanakan Sumpah Palapa. Nah, siapa nih yang tahu isi Sumpah Palapa? Coba komen di bawah ya, agar yang lain juga pada tahu. Terima kasih. Like dan subscribe ya jika video ini bermanfaat.